البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walaha ma ba'd. Kita lanjutkan bacaan kita terhadap kitab Al-Mutammimah atau dikenal Mutammimah Al-Ajrumiyah, penyempurna daripada matan Jurumiyah yang sudah antum sekalian menghafalnya. Kalau dalam silsilah ilmu nahwu ini adalah tingkatan yang kedua setelah Jurumiyah masuk ke Mutammimah. Terakhir kita ambil kemarin seputar mubtada dan khabar. Ternyata di sana ada yang dikenal dengan al-awamil ad-dakhilah 'alal mubtada wal khabar. Awamil tersebut dikenal juga dengan apa? An-nawasikh. Paham ya? Dikenal dengan an-nawasikh, penghapus-penghapus. Jadi amil-amil ini dikenal juga dengan apa? An-nawasikh. Nah, wasumiyat bin nawasikh. Sumit aidan bin nawasikh, dikenal dengan penghapus-penghapus. Yang dihapus apanya? Yang dihapus hanya hukumnya saja. Paham ya? Yang dihapus hukumnya. Perhatikan baik-baik ya. Hukum bagaimana? Semula mubtada dan khabar, kalau kemasukan an-nawasikh ini nanti dia berubah i'rabnya bukan mubtada khabar lagi. Paham? Bukan mubtada khabar lagi. Karena penghapus mubtada khabar ini dinamakan nawasikh, dan jamak dari nasikh. Apa itu nasikh artinya? Penghapus. Yang dihapus apa maknanya? Yansakh al-hukm al-awwal wa yujaddid bil hukm tsani. Itu maknanya. Paham ya? Nah, barakallahu fiikum. Dan makna nasakhnya apa? Maknanya adalah apa? Maknanya adalah na'am barakallahu fiikum yansakh al-hukm al-awwal yansakh al-hukm al-awwal wa yujaddid bil hukm tsani. Ini maknanya, menghapuskan hukum yang pertama dan memperbaharui dengan hukum yang kedua. Paham ya? Nah, barakallahu fikum seperti itu. Jadi i'rabnya berubah nanti i'rabnya. Walaupun secara tidak langsung perubahannya tipis, tapi harus kita ketahui juga kenapa amil-amil yang masuk pada mubtada khabar tersebut dikatakan nawasikh, dikarenakan menghapuskan hukum yang pertama wa yujaddid bil hukm tsani, dan memperbarui dengan hukum yang kedua. Mahum insyaallah sisi penamaannya. Paham ya? Itu terbagi menjadi 3. Ada yang fungsinya tarfa'ul isma wa tansibul khabar, merafa'kan isim dan menasabkan khabar. Itu yang pertama. Yang kedua, ada yang menasabkan isim, merafa'kan khabar, tansibul isma wa tarfa'ul khabar. Sebaliknya, menasabkan isim, merafa'kan khabar. Isim di sini maksudnya apa? Mubtada. Enggak usah bingung. Paham ya? Jadi istilah lainnya merafa'kan mubtada, menasabkan khabar. Cuman hukumnya nanti berubah. Yang ketiga, tansibul mubtada wal khabar ala annahuma maf'ulain laha. Yang ketiga, amil yang ketiga ini menasabkan dua-duanya. Mubtada dan khabar dinasabkan oleh amil tersebut. Paham ya? Sebagai maf'ul bih. Mansub atau nasab yang pertama tersebut, isim yang mansub yang pertama namanya maf'ul awal. Isim mansub yang kedua namanya maf'ul tsani. Kita lihat. Yang merafa'kan isim dan nasab khabar apa? Amil tersebut kana wa akhwatuha. Kana dan saudara perempuannya. Nah, nanti kana wa amsa wa asbaha, rinciannya akan kita lewati nanti. Itu merubah hukum yang pertama menjadi hukum yang kedua. Contohnya, kana Muhammadun qa'iman. Antum lihat itu. Kana Muhammadun qa'iman. Dulu sebelum kemasukan kana apa bacanya? Muhammadun qa'imun. Mafhum insyaallah? Muhammadun qa'imun. Kemudian ketika kemasukan kana langsung berubah, kana Muhammadun qa'iman, merafa'kan isim, tetap rafa' isimnya, tetap marfu', kemudian menasabkan khabarnya mansub. Qa'imun menjadi qa'iman, kana Muhammadun qa'iman. Yang pertama Muhammadun namanya isim kana, bukan mubtada lagi. Kenapa bukan mubtada lagi?
dihapus. Ini artinya ya, dihapus, diganti dengan hukum yang kedua, diperbarui dengan hukum yang kedua, sehingga yang semula mubtada bukan mubtada lagi kalau kemasukan kana, menjadi isim kana walaupun sama-sama marfu'. Paham? Yang kedua namanya khabar kana, mansub dia karena fungsi kana merafa'kan isim, menasabkan khabar. Rinciannya nanti akan kita lewati satu persatu, kana wa amsa wa asba wa asbaha wa adha wa dhalla ila akhirih. Yang kedua, sebaliknya, tansibul isma wa tarfa'ul khabar. An-nawasikh, penghapus mubtada wal khabar ini fungsinya apa? Yang kedua, menasabkan isim dan merafa'kan khabar. Kita lihat. Apa saja? Inna wa akhwatuha. Berbicara mengenai kana wa akhwatuha, kana wa akhwatuha semuanya fi'il. Enggak ada huruf wala isim wala syai', semuanya apa? Fi'il. Yang kedua ini inna wa akhwatuha semuanya apa? Huruf. Enggak ada fi'il wala isim, semuanya huruf. Paham? Semuanya adalah huruf. Misal contohnya inna Muhammadan qa'imun. Inna Muhammadan qa'imun semula dahulu sebelum kemasukan inna apa? Semula Muhammadun qa'imun. Tapi kenapa berubah kemasukan an-nawasikh tadi itu? Kemasukan nasikh. Paham? Yang pertama menjadi mansub Muhammadan, yang kedua tetap marfu' sebagai khabar. Khabar inna. Muhammadan isim inna, qa'imun khabar inna. Inna Muhammadan qa'imun. Sesungguhnya Muhammad berdiri. Mafhum? Untuk menerjemahkan kana, ini pahami baik-baik dalam menerjemahkan, kana kadangkala diartikan sungguh. Kadangkala diartikan dahulu. Kana nabiyyu sallallahu alaihi wasallam ya'kulu na'am aswadain misalkan. Dahulu Rasulullah SAW itu mengkonsumsi memakan aswadain. Dahulu kana. Paham ya? Sebagian orang mengartikan adalah, itu juga bisa, silahkan tafadhal, cuman untuk susunannya kayak yang tepat. Dahulu Rasulullah SAW lebih tepat. Paham ya? Aswadain al-ma'wa wa tamran itu, kurma dan air maksudnya. Nah, syahidnya apa? Kana terkadang artinya dahulu. Contoh yang kana artinya sungguh apa? Nah, barakallahu fikum. Kalau kana tersebut seringnya digunakan untuk hak Allah Subhanahu wa taala. Jangan diartikan dahulu. Wa kana Allahu aliman hakima. Wa kana Allahu aliman hakima. Dan dahulu Allah, nah, keliru. Tapi dan sungguh Allah taala itu artikannya. Paham ya? Dan sungguh Allah taala zat yang Maha mengetahui dan Maha bijaksana. Ini dalam mengartikan penting ya. Nah, kadang-kala artinya sungguh, kadang-kala artinya dahulu atau adalah misalkan. Mahum salah. Untuk inna enggak ragu lagi artinya sesungguhnya. Ada inna, anna dan saudari-saudarinya nanti kita akan lewati. Intinya kalau yang kedua ini mengubah juga, cuman pengubahnya lawan daripada yang pertama. Kalau yang kedua ini tansibul isma wa tarfa'ul khabar, menasabkan isim dan merafa'kan khabar. Kalau kana wa akhwatuha tarfa'ul isma wa tansibul khabar. Untuk mengenai i'rabnya barakallahu fikum tinggal sebagaimana sudah kita lewati dulu dalam jurumiyah, kana fi'lu apa? Fi'lun madin, fi'lun madin naqis. Paham ya? Ada lafaz naqis kenapa? Karena dia enggak cukup dengan marfu'nya. Cukup enggak kana Muhammadun gitu ada. Kemudian diam. Cukup enggak? Enggak cukup, dinamakan naqis karena enggak cukup. Berbeda sama jaa Muhammadun. Cukup enggak? Namanya tam. Kalau cukup dengan yang marfu'nya namanya tam. Tapi kalau kurang namanya naqis. Mafhum insyaallah? Ayo. Fi'lun madin naqis mabniun al-fathi la mahalla lahu min al-i'rab. Muhammadun ism kana marfu' wa alam rafihi dhammah dhahira al-akhirih. Qa'iman khabar kana mansub wa alamat nasbihi fathah dhahira al-akhirih. Selesai. Berikutnya, inna Muhammadan qa'imun. Nanti akan kita lewati. Inna harfu nasbin wa tawkidin mabniun ala al-fathi la mahalla min al-i'rab. Muhammadan ism inna mansub. Qa'imun khabar inna marfu'. Mafhum? Ayo, nah, berikutnya yang terakhir tansibul mubtada' wal khabar. Penghapus hukum mubtada' wal khabar tersebut yang ketiga ini amalannya ganda. Ganda bagaimana? Dua-duanya langsung dibikin nasab. Dibikin mansub dua-duanya. Mubtada'nya juga mansub, khabarnya juga mansub. Kekuatannya kuat berarti dia. Faham? Menasabkan dua maf'ulun bih. Mafhum? Kenapa ini nanti ana singgung di sini? Karena ada faedah, ada fi'il yang kadang-kala menasabkan satu maf'ul bih. Ada fi'il yang kadang-kala menasabkan dua maf'ul bih. Bahkan ada fi'il yang menasabkan tiga maf'ulun bih. Harus tahu itu.
Karena kadang-kadang kalau kita bingung kalau nggak tahu. Nah, faedahnya di sini nanti ya. Kita lihat dulu. Kembali ke pembahasan kita. Ambil apa yang menasab untuk al-khabar? Dhanna wa akhwatuha. Dhanna wa akhwatuha. Nanti akan kita lewati juga rinciannya. Contohnya dzanantu Muhammadan qa'iman. Ewa. Dzanantu dhanan fi'lun madhin. Mabniun 'ala sukun ittisalihi bi dhamir raf'in mutaharrikin wa ta dhamir muttasilun mabniun 'ala dhammi mahalli raf'in fa'il. Muhammadan maf'ul awal. Maf'ul bi awal. Paham ya? Nah, qa'iman maf'ulun bih tsani. Paham caranya? Mansub wa alam nasbihi fathah dhahir ala akhirih. Wa alamatun nasbihi fathatun dhahiratun ala akhirih. Mafhum insyaallah? Mafhum Ihsan? Abdullah? Ayo na'am. Ini mudah sekali. Nah, sebelum kita baca nanti tinggal kita baca. Cuman yang ini udah paham. Kalau udah paham nanti antum mudah untuk memahami apa? Naam, al-huruf al-musyabbahah bi laisa. Nah, karena laisa termasuk akhwatnya siapa? Kana, ya enggak? Nanti ada huruf-huruf yang serupa dengan laisa. Karena huruf tersebut serupa dengan laisa, yang pada asalnya laisa itu fi'il. Huruf-huruf tersebut karena serupa dengan laisa akhirnya mengambil hukum laisa. Beramalah dia huruf tersebut. Paham ya? Karena kaidahnya apa? Asy-syai' idza asbaha syai'a akhadha hukmahu. Sesuatu kalau menyerupai sesuatu yang lain dia mengambil hukumnya. Karena huruf-huruf ini serupa dengan laisa, akhirnya dia mengambil hukum apa? Laisa. Nanti beramal juga. Akan kita lewati. Kalau antum paham di situ sangat mudah. Kemudian juga antum akan memahami apa? La nafiyal jinsi. La nafiyal jinsi nanti amalannya seperti inna. Paham ya? La nafiyal jinsi itu la yang meniadakan semua jenis. La rajula fil masjid, macam rajula. La rajula fil masjid. Tidak ada seorang lelaki pun dalam masjid. Ada enggak laki-laki kecil? Enggak ada. Laki-laki tua? Enggak ada. Semua jenis laki-laki enggak ada. Perempuan mungkin enggak ada? Mungkin. Karena bukan laki-laki. Paham? Itu berarti maknanya meniadakan semua jenis. Alif lam mim dzalikal kitabu la raiba fi, bukan raibun. La raiba fi. Karena benar-benar Al-Qur'an itu enggak ada di dalamnya keraguan, kebimbangan enggak ada sama sekali. Itu namanya la nafiyal jinsi. Beda dengan la raibun, la rajulun. Kalau la rajulun nanti masuknya la nafiyah lil wahdah. Huruf musyabbahah bil laisa nanti. Paham? Sama-sama la, tapi dilihat amalannya akan nampak nanti. Paham soal ini? Nanti kita lewati. Nah, kalau antum sudah paham itu insyaallah mudah nanti untuk berikutnya. Kita ambil faedah yang terakhir ini. Barakallahu fikum. Di sana dikenal dengan ada yang namanya fi'il itu lazim dan apa? Muta'addi. Lazim itu yang enggak butuh maf'ul bih, ya enggak? Namanya lazim. Alladzi la yahtaju maf'ul jaa. Kemudian qoma itu enggak butuh maf'ul bih itu. Jaa Muhammadun. Intahaina, selesai sudah. Paham ya? Kemudian qoma Muhammadun enggak perlu maf'ul, itu namanya lazim. Paham ya? Fi'il lazim itu fi'il yang la yahtaju maf'ul, enggak butuh maf'ul. Kalau butuh sambungan kadang-kala disambung dengan huruf jar. Jalasa. Jalasa Muhammadun 'alal kursi. Seperti itu. Enggak boleh jalasa Muhammadun al-kursiyya, enggak boleh. Paham ya? Dzahaba. Muta'addi atau lazim? Lazim. Kalau ingin dimuta'addikan kasih huruf jar. Dzahaba Muhammadun ilal masjidi. Ila. Paham? Enggak boleh dzahaba Muhammadun al-masjidah, enggak boleh. Paham? Ada fi'il yang muta'addi. Fi'il yang muta'addi itu fi'il yang bagaimana? Fi'il yang muta'addi itu fi'il yang membutuhkan maf'ulun bih. Jadi antum nanti gambaran antum di benak antum tabangkan. Fi'il kadangkala terbagi menjadi dua. Fi'il yang muta'addi, fi'il yang lazim. Fi'il lazim alladzi la yahtaju maf'ul, enggak butuh maf'ul. Fi'il muta'addi yang butuh maf'ul. Nah, butuh maf'ulnya berapa? Ada 3 ternyata. Ada fi'il yang butuh maf'ul bih 1, al-muta'addi ini maf'ulun wahid, butuh 1 maf'ul bih saja, 1 saja butuhnya dia. Misal contohnya akala Muhammadun al-khubza. Cukup Muhammad makan roti. Enggak perlu maf'ul tsani, enggak perlu, cukup 1 saja. Akala Muhammadun al-khubza. Daraba Muhammadun al-qitta. Muhammad memukul kucing misalkan, atau qatala Muhammadun al-hayyata. Cukup 1, itu namanya apa? Muta'addi li maf'ulin wahid. Ada juga fi'il yang butuh 2 maf'ul bih. Yang kita bahas nanti ya dhanna wa
akhwatuha. Dhanna wa akhwatuha semuanya memerlukan dua maf'ulun bih. Paham insyaallah? Sudah tertanam di benak antum ya. Semua dhanna wa akhwatuha itu semuanya itu menasabkan dua maf'ul bih. Mafhum insyaallah ya? Naam. Contohnya, dhanantu Muhammadan qa'iman. Dhanantu sudah kita i'rab tadi ya. Dhanan fi'il madhi mabniun 'ala sukun liittisalihi bid-dhamir raf'in mutaharrikin wa ta dhamirun muttasilun mabniun 'ala dhamm fi mahalli raf'in fa'il. Muhammadan maf'ulun bih awal. Caranya gitu ya. Qa'iman maf'ulun bih tsani. Mafhum insyaallah? Ada juga ternyata fi'il yang butuh 3 maf'ul bih. Nah, ini yang jarang diketahui orang. Seringnya orang tahunya 1, 2. 1, 2 ternyata ada fi'il yang butuh 3 maf'ul bih. Harus diketahui itu. Kapan itu? Antum enggak usah panjang lebar bingung, cukup menghafal kaidah. Idza kana al-fi'lu 'ala wazn af'al bi ma'na ikhbar. Kalau fi'ilnya itu mengikuti timbangan af'ala maknanya ikhbar, pengkabaran, mengkabarkan, mengumandangkan, mengumumkan. Paham ya? Memberitahukan. Dan ikhbar semua itu pasti butuh 3 maf'ul bih. Pasti. Paham belum? Nah, antum tak buktikan dulu sini, antum lihat itu. Kalau fi'ilnya af'ala, maknanya ikhbar. Contohnya, a'lana. Af'ala enggak? Af'ala. Anba'a. Af'ala atau tidak? Af'ala juga. A'lama. Af'ala juga. Akhbara. Af'ala. Ini semuanya a'lana, anba'a, a'lama, akhbara maknanya satu. Mengkabarkan, memberitahukan, mengumumkan. A'lana memberitahukan, i'lan pemberitahuan. Anba'a mengkabarkan, sama enggak? Sama kan? A'lama memberitahukan, sama enggak? Sama. Akhbara mengkabarkan. Mafhum? Ini semuanya butuh berapa? 3 maf'ulun bih. Jadi antum enggak usah bingung dihafal kaidahnya. Idza kana al-fi'lu 'ala wazn af'ala bi ma'na al-ikhbar. Kalau fi'il tersebut mengikuti timbangan af'ala maknanya ikhbar, butuh 3 maf'ulun bih. Contohnya biar tambah jelas. Akhbara Muhammadun Zaidan amran qa'iman. Antum lihat itu biar nanti paham ya. Muhammad telah mengkabarkan kepada Zaid bahwasanya Amr berdiri. Coba kalau antum menghilangkan qa'imannya gini. Akhbara Muhammadun Zaidan amran, cukup enggak? Enggak cukup. Muhammad mengkabarkan kepada Zaid bahwasanya Amr, ngapain Amr? Qa'iman, berdiri. Kalau ada orang tanya, itu bukan hal Ustaz, bukan. Hal itu akan datang setelah kalam sempurna. Sedangkan ini sempurna atau belum kayak gini? Kalau teman akhbara Muhammadun Zaidan amron, sempurna belum? Belum sempurna. Sehingga kalau qa'iman dikatakan hal, jauh dari kebenaran. Dan bisa dikatakan gagal paham orangnya. Paham ya? Yang tepat bagaimana? Qa'iman tetap maf'ul salis. Zaidan maf'ul awal, amron maf'ul tsani, qa'iman maf'ul salis. Ada enggak fi'il yang butuh 4 maf'ul bih? Wallahu alam. Selama ini ana belum pernah dengar, nanti kalau mendengar kabarkan ke ana biar dapat faedah. Setahu ana 1, 2 atau 3 ini. Antum pernah dengar antum? Antum pernah dengar? Antum pernah dengar butuh 4 maf'ul bih, pernah dengar enggak? Enggak pernah. Ya Allah alam yang masyhur ini. Cuman yang ketiga ini, poin yang ketiga ini jarang sekali orang kadang menjelaskan, tapi harus dijelaskan. Paham ya? Nah, barakallahu fikum, itu kesimpulannya yang kita baca. Naam. Kita ambil cepat itu yang bab awal itu ya. Qala al-mu'allifu asbahullah. Siapa mu'allifnya? Al-Imam Abu Abdullah Muhammad bin Abdurrahman Ar-Ru'aini al-ma'ruf bil Hattab. Bedakan. Kalau Ibnu Ajurum, Abu Abdullah Muhammad bin Muhammad ibn Dawud, ya kan? As-Sanhaji. Paham? Naam. Babul awamil dakhiliyati 'ala mubtada'il khabar. Bab amil-amil yang masuk pada mubtada' dan khabar. Wa tusamma nawasikh wa nawasikh al-ibtida'. Dinamakan juga amil-amil tersebut an-nawasikh, penghapus-penghapus. Wa nawasikh al-ibtida' dan penghapus-penghapus ibtida'. Wa hiya salah satu anwa'. Maksud penghapus-penghapus ibtida' itu maksudnya apa? Menghapuskan mubtada'. Karena mubtada' amilnya ibtida'. Ibtida' amilnya lafzi atau ma'nawi ihsan? Ibtida' amilnya lafzi atau ma'nawi? Ma'nawi, enggak nampak. Karena amil ma'nawi sudah kita lewati ya. Imma ibtida', imma tajarrud, kan itu. Naam. Dia terbagi menjadi 3 macam. Pertama, awal, ma yarfa'ul mubtada' wa yansibul khabar. Ma yarfa'ul mubtada' wa yansibul khabar, yaitu
nawasikh yang dia itu merafa'kan mubtada dan menasabkan khabar, wa huwa kana wa akhwatuha, kana dan saudara-saudara perempuannya. Wal huruf al musyabbahah bi laisa, akan datang pembahasannya huruf-huruf yang serupa dengan laisa, karena serupa dengan laisa huruf-huruf tersebut beramal. Asy-syai' idza asbaha syai'a akhadha hukmahu, sesuatu itu kalau menyerupai sesuatu yang lain mengambil hukumnya. Naam. Kemudian wa af'alul muqarabah, af'alul muqarabah ini akan kita lewati juga nanti. Sering antum dengar kalamnya siapa? Jubair bin Mut'im ketika mendengar Rasulullah SAW membacakan apa? Surat At-Tur, am khuliqu min ghairi syai'in am humul khaliqun, langsung beliau tersentuh hatinya dan masuk Islam. Kada qalbi an yatir, hampir-hampir hatiku terbang. Belum, kada itu termasuk af'al muqarabah, nanti akan kita lewati juga. Yang kedua, mayat sebelum mubtada wa yarfa'ul khabar, sebaliknya, yaitu amil-amil yang menasabkan mubtada dan merafa'an khabar, wa huwa inna wa akhwatuha, itu inna dan saudari perempuannya. Paham? Walan allati li nafsil jinsi, penting ini. Wala allati li nafil jinsi dikenal dengan la nafiyah lil jinsi. Dikenal dengan apa? La an-nafiyah lil jinsi. La yang meniadakan semua jenis yang ada di situ. La khaira fi. Al-jam'iyyatu la khaira fiha, misalkan. Yayasan itu tidak ada kebaikan sedikit pun di dalamnya. Paham ya? Itu la khaira, khairat sebagai apa? Sebagai isim la nafiyah lil jinsi nanti. Meniadakan semua jenis kebaikan. Mafhum insyaallah? Naam. Yang terakhir wasalis ma yansibul mubtada wal khabar jami'an. Yang ketiga yang menasabkan mubtada dan khabar dua-duanya, semuanya. Amalannya ganda total dia ya, wa huwa dhanna wa akhwatuha. Paham? Dhanna wa akhwatuha. Menasabkan berapa maf'ul bih? 2 maf'ul bih. Paham insyaallah? Yang pertama dikenal dengan maf'ul bih awal, yang kedua dikenal maf'ul bih tsani. Ya, mungkin cukup sekian dulu yang sampaikan, semoga bisa dipahami dan mengerti. Barakallahu fikum. Wassallallahu alaihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin.